Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok Dexter Shaper, yang dimana kami akan membahas sebuah metode yang bernama Dexter Shaper. Nah, dalam pembahasan metode tersebut kami mengambil dari salah satu jurnal yang berjudul yaitu Sistem Pakar Deteksi Dini Kesehatan Mental menggunakan metode Dexter Shaper. Nah, sebelum pembahasan pada metode tersebut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang beranggotakan 2 orang. Dengan saya sendiri yaitu Fakrunisa dengan NPM 21131911057 bersama 1 orang rekan saya yaitu Ahmad Yunus dengan NPM 21131191031. Nah, pada materi sekarang, presentasi sekarang kami akan membahas ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian dan persamaan. Yang kedua yaitu gejala-gejala kesehatan mental. Yang ketiga yaitu rules, instrumen, dan output. Yang keempat yaitu analisis metode Dexter Shaper. Yang kelima yaitu kami simulasi pada Excel. Nah, selanjutnya kami akan membahas pada bab pertama yaitu pengertian dan persamaan. Nah, apa itu sih pengertian Dexter Shaper? Nah, Dexter Shaper adalah suatu teori matematika untuk pembuktian berdasarkan belief function atau fungsi kepercayaan dan plausible reasoning atau pemikiran yang masuk akal. Nah, yang digunakan untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah atau bukti untuk mengkalkulasikan kemungkinan dari suatu peristiwa. Nah, secara umum, teori Dexter Shaper ditulis dalam suatu interval yaitu belief dan plausibility. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu belief. Nah, belief atau BEL merupakan ukuran kepercayaan evidence untuk mendukung suatu himpunan. Nilai belief diberikan oleh pakar berdasarkan ilmu pengetahuan pakar terhadap jenis evidence. Nilai BEL ini berada dalam kisaran 0 atau 1. Nah, jika nilai BEL 0 artinya tidak ada evidence. Dan jika BEL 1 artinya kepastian. Fungsi BEL dapat diformulasikan dan ditunjukkan pada persamaan BEL X sama dengan sigma Y subnet X sama dengan MY. Nah, selanjutnya yaitu apa itu plausibility? Nah, plausibility adalah ukuran ketidakpercayaan terhadap evidence atau gejala. Nah, plausibility atau flow, jika kita yakin terhadap X, maka dapat dikatakan bahwa BEL X sama dengan 1. Nah, plausibility X sama dengan 0. Plausibility mengurangi tingkat kepercayaan dari evidence. Nah, selanjutnya yaitu plausibility atau kita singkat menjadi PLS dinotasikan pada persamaan PLSX sama dengan 1 dikurangi BEL X sama dengan 1 dikurangi sigma Y subnet X dikali MY. Nah, di mana BEL X tersebut yaitu belief X dan PLS X tersebut yaitu plausibility X dan MY di sini yaitu mass function. Nah, selanjutnya teori Dexter Shaper adanya frame of measurement yang dinotasikan dengan theta dan mass function dinotasikan dengan M. Frame of measurement adalah semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis sehingga disebut dengan instrumen. Sedangkan mass function atau M dalam teori Dexter Shaper adalah tingkat kepercayaan dari suatu evidence atau instrumen kesehatan mental sering disebut dengan evidence measure sehingga dinotasikan dengan M. Pada sistem ini terdapat sejumlah evidence atau instrumen kesehatan mental yang akan digunakan pada faktor ketidakpastian dalam menentukan hasil deteksi dini tersebut. Baik, nama saya Ahmad Yunus dengan NPM 21131911031. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya.
Lalu di sini terdapat Dempster-Shafer Rule of Combination, yaitu untuk mengatasi jumlah evidence yang ada pada teori Dempster-Shafer dengan menggunakan aturan, yang dimana persamaannya menggunakan mass function dari evidence Z sama dengan sigma X irisan dari Y sama dengan Z mass function dari evidence X dikali mass function evidence dari Y dibagi 1 dikurangi dengan jumlah mass function dengan irisan kosong. Lalu di sini terdapat gejala-gejala gangguan kesehatan mental yang diantaranya ialah dengan kode L1 yaitu sering menerima sakit kepala dengan nilai belief 0,8. Lalu ada L2 tidak memiliki nafsu makan dengan nilai belief 0,8. Lalu dengan kode 0,3 yaitu sulit tidur dengan nilai belief 0,7. Lalu ada kode L4 dengan instrumen mudah takut dengan nilai belief 0,5 dan seterusnya sampai dengan kode I29 yaitu sulit menghayati dan mengeluarkan perasaan dengan nilai belief 0,7. Lalu di sini terdapat instrumen dan output, yaitu dengan aturan di mana kode O1 yaitu dengan nama output terindikasi memiliki masalah mental pada kesehatan mental, yaitu dengan rules pada kode L4, L5, L6, L8, L9, L10, dan seterusnya. Lalu ada yang kedua yaitu dengan kode O2 dengan nama output tidak terindikasi memiliki masalah mental pada kesehatan mental, yaitu dengan rules L1, L2, L3, L7, L8, L9, dan L20. Lalu di sini ada analisis metode Dempster-Shafer, yaitu setelah dilakukannya dengan pengujian kepada user, user tersebut memilih 6 instrumen yang sering dirasakannya selama 30 terakhir, yaitu sering menderita sakit kepala dengan kode L1, tidak memiliki nafsu makan dengan kode L2, merasa tegang, cemas, atau khawatir dengan kode L5, merasa tidak bahagia dengan kode L9, merasa sulit untuk menikmati kegiatan sehari-hari dengan kode L11, lalu tidak mempunyai keinginan serta untuk mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidupnya yaitu dengan kode L17. Lalu di sini saya akan melakukan simulasi pada Excel. Baik, di sini sudah terdapat 6 kode instrumental yang telah dipilih oleh user sebelumnya. Dan kita akan melakukan perhitungan dengan metode Dempster-Shafer. Di sini pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu instrumen pertama. Instrumen pertama dengan kode M1, di mana dia masuk ke dalam kategori atau rules O2. Lalu kita ambil nilai beliefnya di sini. Lalu kita akan mencari M1 dari tetanya, yaitu dengan cara dimana nilai theta ini diambil dengan cara melakukan perhitungan 1 dikurangi dari nilai belief yang ada di sini. Ya, di sini sudah terdapat 0,2. Lalu instrumen kedua yaitu dari M2 dengan di sini instrumen kedua pun masuk ke dalam kode O2 dengan nilai belief 0,8. Ini M2 tetanya itu dengan cara 1 dikurangi nilai beliefnya yaitu dengan kode. Lalu setelah kita data tersebut, kita lakukan perhitungan iterasi pertama. Lakukan perhitungan iterasi pertama itu
kita ambil terlebih dahulu data yang di sini dengan di sini. Untuk bagian instrumen pertama di sebelah kiri, lalu instrumen selanjutnya atau bisa disebut dengan sumbu Y atau X. Lalu untuk instrumen kedua ini kita masukkan ke dalam sumbu Y, dimana nilainya pun diambil dari sini. Baik, mohon maaf. Nah, lalu kita lakukan perhitungan dengan perkalian X dengan sumbu Y, dimana untuk mengambil irisannya di sini O2 dengan O2 irisannya yaitu adalah O2, lalu untuk nilainya yaitu 0,8 dikali dengan 0,8. Lalu untuk theta dengan O2 yaitu akan menjadi O2, dimana perhitungannya adalah sama dengan perhitungan X dikali dengan Y. Lalu di sini O2 dengan theta akan menghasilkan O2. Lalu kita hitung juga. Lalu theta dengan theta akan menghasilkan theta. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Baik, setelah didapatkan perhitungan iterasi tabel perhitungan iterasi pertama, kita masukkan ke dalam M3. Dari di sini terdapat irisan hanya O2 dengan rumus yang tadi disebutkan di PowerPoint sebelumnya. Yaitu dengan cara dalam kurung terus irisan X dan Y nya yaitu semana yang O2 nya, nilai-nilai dari O2 yaitu di sini terdapat. Sebentar, dalam kurung data 0,64 lalu ditambah 0,16 ditambah 0,16 lalu dibagi dengan 1 dikurangi dari irisan kosong. Namun di sini tidak ada irisan kosong, jadi kita masukkan saja 0. Didapatkan nilai 0,96. Lalu untuk mendapatkan nilai theta yaitu dengan cara sama dengan 1 dikurangi oleh nilai belief yang didapatkan. Lalu setelah mendapatkan hasil dari perhitungan pertama, lalu kita masuk ke instrumen ketiga. Dimana di sini instrumen ketiga yaitu adalah merasa tegang, cemas, atau khawatir, yaitu dia masuk ke dalam kode O1 dengan nilai belief 0,6. Lalu kita cari kembali nilai theta nya di 0,6 dan kita lakukan perhitungan untuk iterasi keduanya. Untuk mempercepat, kita copy saja, tekan kemari, lalu kita rapikan datanya. Lalu untuk ini sebentar. 4
Untuk datanya kita ambil dari sini. Oke, datanya sudah sama. Lalu untuk yang ini kita ambil dari sini, data yang ini dari sini. Kita rapikan kembali. Oke, lalu datanya kita hitung kembali, yaitu irisan O2 dengan irisan O1 tidak ada, itu menghasilkan irisan kosong. Lalu kita hitung nilainya. Lalu theta dengan O1 mendapatkan irisan O1. Oke. Lalu theta dengan O2 menghasilkan nilai O2. Lalu theta dengan theta menghasilkan theta. Untuk nilai ini kita kalikan. Lalu kita cari, masukkan lagi datanya ke M5. Lalu cari, pertama-tama kita cari yang O1 untuk irisan O1 nya. Dari sini terdapat hanya ada O1, dalam artian kita ambil nilai ini dibagi dengan 1 dikurangi dengan irisan kosong. Di sini terdapat irisan kosong, jadi kita ambil irisan kosongnya. Setelah itu kita cari M5 untuk kode O2, yaitu dengan cara kita cari yang O2 nya dibagi 1 kurangi dengan irisan kosong. Lalu setelah itu kita cari M5 tetanya, yaitu dengan cara 1 dikurangi untuk tambahkan semua nilai yang ada, dapatkan hasil 0,37 sekian. Lalu setelah didapatkan hasil instrumen ketiga, lalu kita lanjut ke instrumen keempat. Di mana instrumen keempat kita ambil terlebih dahulu. Instrumen keempatnya yaitu adalah merasa tidak bahagia dengan nilai belief 6 dengan kode O1. Oke, kodenya O1. Kita ambil nilai beliefnya, kita masukkan kembali nilai tetanya, 1 dikurangi 6. Baik. Lalu setelah itu kita lakukan perhitungan regresi selanjutnya. Atau yang ketiga gitu. Dimana kita ambil untuk sumbu awalnya yaitu yang X. Kita masukkan ke sini. Untuk cepat kita lakukan saja pindahannya. Lalu sumbu Y nya kita ambil dari sini. Untuk nilainya kita rapikan terlebih dahulu. Baik, kita lakukan kembali perhitungannya, yaitu O1 dengan O1 menghasilkan irisan O1.
Lalu kita lakukan perhitungan untuk nilainya. Lalu O1 dengan O2 menghasilkan irisan kosong. Lalu theta dengan O1 menghasilkan O1. Theta dengan O1 menghasilkan O1. Lalu O2 dengan theta menghasilkan O2. Masukkan perkalian. Lalu theta dengan theta akan menghasilkan theta. Itu dengan setelah didapat, kita lakukan atau masukkan ke dalam kode M7, di mana kalau kita cari dengan kode O1. Fungsi briefnya adalah tambahkan semua hasil dengan kode O1. Oke. Lalu dibagi 1 dikurangi hasil dari irisan kosong. Oke, dapatkan hasilnya. Lalu ada M7 dengan nilai theta O2. Sebentar. 2. Kita cari semua yang O2 itu dibagi dengan 1 dikurangi dengan nilai irisan kosong, dapatkan hasil seperti ini. Lalu ada M7 dengan theta itu dengan cara 1 dikurangi ditambah dengan 1-nya. Lalu seperti ini. Sebentar. Baik. Baik, hanya sini, dan untuk instrumen kelima dan keempat akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu pada instrumen kelima. Nah, di mana instrumen kelima ini lanjutan dari gejala kelima. Nah, di sini ada M8, M8 01. 01 di sini dilihat dari tabel gejala pada kelima, yaitu M08 dengan nilai 0,4. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari M8 theta, yang dimana rumusnya itu 1 dikurangi nilai bobot yang ada pada gejala penyakit tersebut. Nah, di sini 1 dikurangi 0,4, nah hasilnya yaitu 0,6. Nah, selanjutnya kita cari perhitungan literasi keempat. Nah, kita tulis saja perhitungan literasi keempat. Nah, setelah itu kita tulis saja pada bagian kiri kolom yaitu nilai sebelumnya atau M7. Nah, yang di atas ini adalah nilai di mana M7 bernilai yang telah dihitung sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu M8 0,1 ini yang dicari, yang kita akan cari, kita pindahkan saja nilainya. Nah, setelah itu kita rapihkan terlebih dahulu dan membuat tabel. Nah, nilai di atas ini yaitu instrumen kelima. Cara menghitungnya yaitu M701 dikalikan dengan 01 yaitu 01.
Nah, selanjutnya yaitu hasil dari M7 dikalikan dengan 0,4. Nah, udah gitu M702 dikalikan dengan 01 yaitu himpunan kosong, dimana 1 ini dikalikan dengan 0,4 sama kayak barusan. Nah, selanjutnya yaitu M7 theta dikalikan 0,1 yaitu 01, dimana hasil M7 theta dikalikan dengan 0,4. Nah, selanjutnya mencari nilai theta. Nah, dimana M701 dikalikan dengan theta yaitu 01. Nah, begitupun dengan nilainya dikalikan dengan nilai theta dimana 0,6. Nah, selanjutnya pun sama seperti itu. Nah, theta dikalikan dengan theta yaitu theta. Setelah itu hasil theta M7 dikalikan dengan theta M8. Nah, setelah hasilnya diketahui, kita rapihkan dan kita bikin tabel. Nah, setelah bikin tabel, kita cari. Nah, selanjutnya kita cari M9, yang dimana M901 di sini kita tambahkan aja dengan rumus yang nilai tadi yang sudah diketahui yang bernilai 01 kita tambahkan. Nah, setelah itu dibagi 1 dikurangi selisih. Nah, 59 di sini. Nah, dengan hasil seperti itu, yang selanjutnya itu M9 0,2. 0,2 di sini kita masukkan saja nilai 0,2 yang telah diketahui. Sama di sini juga rumusnya seperti itu. Sama dengan 1 dikurangi selisih. Selanjutnya kita cari M9 theta, di mana M9 theta di sini dengan rumus sama dengan 1 kurung buka nilai 01 ditambahkan 02 sama dengan. Nah, setelah diketahui, maka selanjutnya kita cari. Nah, selanjutnya kita cari instrumen ke-6 atau iterasi ke-6. Iterasi ke-6. Nah, iterasi ke-6 di sini kami menggunakan M10. M10 di sini kita lihat dulu pada tabel gejala yang ke-6, yaitu M10 di sini berada pada 0,1 dan 0,2. Nah, setelah itu 0,7 sama dengan di sini M10 theta, sama rumusnya kayak tadi sama dengan 1 dikurangi 0,7. Nah, setelah ditemui hasil, kita cari aja perhitungan iterasi ke-6. Nah, sama kayak tadi di sebelah kiri, yaitu nilai dari M9 yang telah dihitung. Begitupun yang di atas. Yang di atas di sini yaitu nilai yang akan kita cari, atau M10 atau iterasi ke-6. Nah, kita pindahkan saja. Setelah dipindahkan, kita hitung perhitungan tersebut. Nah, di mana M10 di sini dikalikan dengan M9. Nah, M10 kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu M10 dikalikan 01 dan dikalikan dengan 02, yaitu hasilnya yaitu 01. Nah, selanjutnya yaitu nilai M901 dikalikan dengan tadi nilai M10. Nah, selanjutnya nilai M9 dikalikan dengan nilai M10 yang akan kita cari. Nah, begitupun selanjutnya M9 theta dikalikan dengan M10 01,02, hasilnya yaitu 0102. Nah, setelah itu hasil dari M9 theta dikalikan dengan nilai dari
instrumen M100102. Nah, setelah itu kita cari nilai selanjutnya, yaitu dari perkalian M901 dikalikan dengan 0,7 yang tadi theta, selanjutnya yaitu M2, hasil M2 dikalikan dengan 0,7 theta. Nah, selanjutnya yaitu M9 theta dikalikan dengan theta, yaitu theta sama dengan hasil M9 theta dikalikan dengan 0,7. Nah, setelah itu, setelah diketahui hasilnya, kita rapihkan dan kita bikin tabel. Nah, selanjutnya yaitu kita hitung M11 dari hasil 01. Nah, di sini sama dengan semua hasil 01 ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan kita bagi 1 dikurangi selisih. Nah, di sini kan tidak ada selisih, jadi dikurangi 0 dengan hasil seperti ini. Nah, selanjutnya M11 0,2 sama rumusnya, yaitu kita tambahkan saja yang bernilai 0,2. Nah, dimana setelah ditambahkan, kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, dibagi 1 dikurangi 0 karena tidak ada irisan. Nah, selanjutnya yaitu M11 nilai dari 01 dan 02. Nah, kita cari saja nilai yang bernilai 01 dan 02. Di sini ada 1 sama dengan nilai yang telah diketahui dibagi 1 dikurangi 0. Nah, dimana 0 di sini irisan tidak ada. Nah, selanjutnya kita cari M11 theta, dimana M11 theta di sini dengan rumus sama dengan 1 dikurangi hasil dari M1101 ditambahkan dengan M1102 ditambahkan dengan 0102. Nah, setelah itu terlihat hasil. Nah, ini hasil dari akhir metode Debster-Shepard. Nah, kenapa nilai tersebut dikasih merah? Karena nilai tersebut adalah nilai paling kuat pada perhitungan tersebut. Nah, pada perhitungan metode Debster-Shepard di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa dari hasil perhitungan di atas, nah di sini nilai didapatkan yang paling kuat yaitu M2, di mana M2 tersebut memiliki dengan nilai densitas yaitu 0,697336562. Nah, setelah diketahui hasilnya, bisa kita lihat lagi perhitungan dari slide sebelumnya yang telah diketahui, yaitu dari M1 dan M2. Karena M2 yaitu nilai paling terkuat, maka user akan kita lihat lagi di sini pada kode 02, yaitu dimana user tersebut dinyatakan tidak terindikasi kesehatan atau gangguan kesehatan mental. Nah, ini hasil dari kesimpulan yang telah kami hitung menggunakan metode Debster-Shepard. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.